Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di pagi hari yang indah ini. Mari kita datang dengan ucapan syukur, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, bersyukur. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, kerendahan hati, dengan penuh kerinduan. Tuhan layakkan kami, izinkan kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memuji, meninggikan Dia. Mari sama-sama kita naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sama-sama kita katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian ini, kita katakan, akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Aku percaya Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, tanpa seizin-Mu. Oh,
katakan di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Aku percaya Tuhan sanggup menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidup. Saya rindu sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Inilah iman percaya kami di hadapan-Mu, Yesus, bahwa Engkau sanggup menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita sama-sama sembah Dia, Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menolongku. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, glory bagimu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya punya Allah yang sanggup menolong kami. Haleluya Yesus. Kami
jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Haleluya. Tanpa seizin. Mari nyatakan dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Selalu Menolong. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Tuhan menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia pelihara. Sekali lagi saya rindu kita nyanyikan Tuhan selalu menolong. Selalu menolong. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku. Sekali lagi sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku dan Dia peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang siap bersukacita bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan pelita bagi kami. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menanti-nanti dari kekuatan baru. Ku kan terbang di bumi Allah bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Terus menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. sama-sama sekali lagi kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan dari kekuatan baru. sama-sama Ku kan terbang di awal bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Terus menopang, bukan aman di dalam. Sekali lagi sama-sama katakan
kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu. Aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari terus berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan sorak-sorak yang luar biasa. Sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Sekali lagi sama-sama kita katakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Penuhilah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Sama-sama katakan, penuhi hidup hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang.
mendengar suaramu. Sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saya undang untuk berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan, penuhi hatiku sekarang Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikanlah aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembah, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Salam, salam sejahtera. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang saya kasihi, Jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya. Dan terima kasih, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih pada Pastor Hendrik, Lusikoi dan Ibu dan semua pengurus yang sudah memberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, saya senang sekali mendapat kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini akan memberkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun semua saudara-saudaraku yang mendengarkannya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasihi, saya diberi tema khotbah oleh Pastor Hengki menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga. Ya. Istilah kerajaan Allah sendiri sudah lama dipakai dalam perjanjian lama, ya, yang menggambarkan tentang pemerintahan Allah, di mana Allah sebagai raja dan juga sebagai penguasa. Ya. Saya akan bacakan beberapa ayat yang menggambarkan hal itu. Yang pertama di Mazmur 22 ayat 29 yang berkata demikian, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Lalu di Mazmur 103 ayat 19 berkata demikian, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nanti Bapak Ibu baca juga di ayat yang lain, Mazmur 145 ayat 13, Daniel 4 ayat 3, Daniel 4 ayat 25, 1 Tawarikh 29 ayat 11, dan juga nanti di Sakaria 14 ayat 9. Dalam perjanjian baru, kerajaan Allah disebut pertama kali oleh Yohanes Pembaptis, ya, di Matius 3 ayat 2 yang berkata demikian, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Yohanes Pembaptis memakai kerajaan surga karena dia sampaikan itu kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi tidak memakai kerajaan Allah, tapi kerajaan surga. Tetapi mempunyai arti yang sama. Dan kerajaan surga itu digenapi datang dengan kehadiran Tuhan Yesus di bumi. Ya. Sebab itu, tema kerajaan surga, kerajaan Allah, menjadi tema sentral dan tema utama dalam pengajaran Tuhan Yesus selama di bumi. Jadi menjadi tema yang sangat-sangat penting. Di surat-surat Paulus pun, kepada jemaat-jemaat, pengajaran tentang kerajaan Allah, kerajaan surga juga menjadi topik yang sangat penting. Dalam doa Bapa kami yang kita baca nanti di Matius 6 ayat 9 dan 10, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi doa ini menunjukkan Tuhan Yesus meminta kepada Bapanya supaya kerajaan Allah hadir di bumi. Dengan kehadiran kerajaan Allah di bumi, maka kehendak Allah di bumi juga bisa terlaksana. Oh, haleluya. Ya. Lalu gitu mari kita lihat apa sih kehendak Allah. Kehendak Allah di bumi juga bagi manusia adalah damai sejahtera, sukacita, keselamatan, ya, kedamaian, kasih, pengampunan, dan juga kebenaran. Sehingga kalau saya dan saudara nanti baca di Roma 14 ayat 17, di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jika kita hari ini sedang membicarakan tentang kerajaan Allah, maka kita sedang berbicara tentang kehadiran Roh Kudus di bumi. Ya, karena Roh Kudus menggantikan peran Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk datang ke dunia, ke bumi, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar, untuk menginsafkan manusia tentang dosa, ya, tentang penghakiman. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, berarti kita sedang berbicara tentang kehadiran Roh Kudus di bumi. Kehadiran Roh Kudus bisa di gereja, bisa di tempat kerja, dimanapun kita ada, dan juga di rumah tangga. Termasuk juga di setiap pribadi lepas pribadi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Disitulah kerajaan Allah hadir.
Sekarang mari kita lihat arti keluarga. Pengertian keluarga secara umum adalah persekutuan, kesatuan, ikatan antara seorang suami, ayah, ibu, atau istri, dan anak-anak. Ini adalah keluarga inti atau keluarga utama. Tetapi keluarga juga ada yang istilahnya keluarga dari kekerabatan. Ya. Ada menantu, ada mertua, ada kakek, nenek, ya, ada ponakan-ponakan, dan yang lain-lain. Itu keluarga kekerabatan. Itulah arti keluarga secara umum. Sekarang kita mau fokus kepada keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah ikatan, persatuan, kesatuan, persekutuan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Ya. Juga keluarga kekerabatan tadi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Dan hidup menurut apa yang Tuhan Yesus inginkan. Karena Kristen sendiri adalah pengikut Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jika mau menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, maka keluarga kita semua sudah harus mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Itu menjadi kewajiban bagi saya dan saudara untuk memperjuangkan anggota keluarga kita yang sungguh-sungguh atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau topik ini berbicara tentang bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, maka syarat yang pertama, setiap anggota keluarga harus mengalami kelahiran baru. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, firman Tuhan harus menjadi pedoman utama, ya, di dalam hidup keluarga kita. Karena itu yang namanya persekutuan keluarga, doa bersama keluarga, persekutuan antara ayah, ibu, dan anak-anak menjadi sentral dan penting. Tidak bisa diabaikan, tidak bisa Allah hadir di tengah-tengah keluarga, kerajaan Allah ada di tengah keluarga, kalau kita masing-masing anggotanya tidak senang, tidak suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kehadiran kerajaan Allah di tengah keluarga, maka keluarga tersebut harus menerapkan aturan-aturan keluarga yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Supaya Allah hadir di tengah keluarga. Kalau saya dan saudara baca di Matius 5, di Efesus 5 maksud saya, ayat 22 sampai 33, ya, di mana di sana bicara tentang keluarga, peran kedudukan ayah, kedudukan istri, bagaimana, tapi saya tidak akan bahas Efesus 5 ini. Saya hanya mengambil ayat-ayat yang penting dan sentral. Ya, di sana dikatakan di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, yang pertama dikatakan begitu. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Arti kata tunduk di sini adalah seorang istri menghormati, mencintai, menghargai, dan juga mempercayai suaminya. Ini unsur yang sangat penting dalam keluarga. Peran seorang istri adalah mengasihi, tunduk kepada suami, yaitu mengasihi, mencintai, menghormati, menghargai, dan mempercayai suami.
Jadi menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga maka harus mengikuti aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam keluarga. Yang pertama adalah ketundukan istri kepada suami. Yang kedua, suami mengasihi istri. Ya. Hei suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Kalau kita lihat di sini, penekanan kepada suami mengasihi istri dan juga ada unsur pengorbanan kepada istri. Jadi suami mengasihi dan juga menyerahkan dirinya, artinya berkorban untuk istrinya. Sekarang bagaimana untuk anak-anak? Kita baca di Efesus 6, ya, ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah dan hormatilah ayah dan ibumu. Jadi ini aturan anak-anak. Kalau kerajaan Allah mau hadir di tengah keluarga, anak harus mentaati dan menghormati ayah dan ibunya. Yang menarik juga di sini, Allah menambah tugas ganda kepada seorang ayah atau seorang suami. Seorang ayah harus mengasihi dan mendidik anak-anaknya dalam ajaran sehat. Efesus 6 ayat 3 dan 4, sana dikatakan. Jadi selain mengasihi istrinya, seorang ayah, seorang bapak harus mengasihi anaknya dan mendidiknya. Sayangnya sekarang banyak pendidikan dan pengajaran justru diserahkan kepada istri. Ya. Susah kalau begini Bapak Ibu. Nggak pas itu. Ya. Ini tanggung jawab seorang ayah. Sesibuk apapun seorang ayah harus mendidik dan mengajar anak-anaknya. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Kalau seorang ayah, seorang bapak mengajar anak-anaknya, maka waktu anak-anak itu diajar di sekolah minggu, ya, maka tentang Allah di surga, tentang Bapa di surga, maka anak-anak ini akan cepat menangkap. Karena dia sudah mempunyai gambaran tentang Bapanya yang ada di bumi. Tapi kalau anak-anak tidak mendapat gambaran yang baik tentang ayahnya, tentang bapaknya, ya, maka waktu anak-anak itu diajar tentang Bapa di surga, itu dia menjadi kabur, menjadi bingung. Karena tidak pernah mendapat pengajaran, tidak pernah mendapat sosok yang benar, yang baik tentang Bapanya yang ada di bumi. Karena itu Efesus menyatakan, surat Paulus kepada jemaat Efesus mengatakan, hai bapak-bapak, kasihilah dan didiklah anakmu dalam pengajaran yang sehat, dalam ajaran yang sehat. Ya. Sekarang banyak orang tua juga mengajarkan, menyerahkan pendidikan rohani anak-anaknya hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Tidak cukup. Karena di sekolah minggu maksimal itu cuma 1 jam atau 2 jam. Ya, apalagi sekarang semua serba online, tidak pernah cukup. Orang tua khususnya bapak harus mengambil peran itu untuk mendidik anak-anaknya. Memberikan ajaran yang sehat. Ya. Jadi lihat tuh. Kalau mau menghadirkan kerajaan Allah di keluarga, maka kita harus mentaati peran masing-masing anggota keluarga di dalam keluarga tersebut. Seorang ayah mengasihi istrinya, berkorban untuk istrinya, mengasihi anak-anaknya, mengajar dan mendidik anak-anaknya dalam ajaran yang sehat. Seorang istri, seorang ibu harus tunduk kepada suaminya. Seorang anak harus taat dan menghormati ayah dan ibunya. Itu tidak bisa kita abaikan. Ya. Kalau kerajaan Allah mau hadir di tengah-tengah keluarga kita. Nanti kalau saudara baca di Mazmur 128, seorang suami, seorang ayah
yang menjalankan perannya dengan benar dan baik di dalam keluarga, maka istri dan anak-anaknya akan diberkati. Bapak Ibu nanti baca di Mazmur 128. Itu luar biasa, berkat turun atas rumah tangga karena ayah atau suami berfungsi dengan baik dan benar. Sekarang kita lihat mengapa kerajaan Allah penting hadir di dalam keluarga. Ya. Mengapa begitu penting kerajaan Allah hadir dalam keluarga? Yang pertama, karena keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Baik secara fisik, secara intelektual, secara jiwa, secara sosial, secara rohani. Ya. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling ideal untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu. Karena itu, kalau Allah hadir, ya, di tengah-tengah keluarga kita, Allah akan memampukan, memperbaharui, menolong keluarga tersebut untuk mengalami perkembangan yang sehat. Baik secara fisik, secara jiwa, secara intelektual, pikiran, kasih, rasa sosial, dan juga masalah kerohanian. Sebab itu Allah harusnya hadir di tengah keluarga, karena akan menolong pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Yang kedua, keluarga merupakan pusat aktivitas dan pengembangan. Setiap anggota keluarga punya talenta, punya bakat, punya karunia. Kalau Allah hadir di tengah keluarga tersebut, maka segala bakat, talenta, karunia itu bisa diarahkan, ya, untuk melayani Tuhan. Semua talenta, karunia bisa diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Karena di tengah keluarga merupakan pusat untuk pengembangan aktivitas. Karena setiap anggota keluarga punya bakat, punya karunia, punya talenta. Kehadiran Allah akan menolong kita untuk mengembangkan semua aktivitas dan bakat tersebut. Yang ketiga, keluarga harusnya menjadi tempat yang aman, ya, yang teduh dari semua badai kehidupan. Ya, karena itu tadi sudah disampaikan di awal di Efesus 5 dan 6 tadi tentang peran ayah, ibu, dan juga anak. Keluarga harusnya menjadi tempat yang paling aman dan paling teduh. Karena itu kehadiran Tuhan, kehadiran Allah dalam keluarga akan menolong kita supaya di tengah keluarga kita akan ada rasa aman, nyaman, ada kerukunan, ada kasih, ya, ada kedamaian. Karena itu Allah harus hadir dalam keluarga kita. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kerohanian. Ya. Ayah menjadi teladan, ibu menjadi teladan, anak juga bisa menjadi teladan. Maka di situ akan ada transfer nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kerohanian yang saling mempengaruhi, saling membangun, saling melengkapi. Kehadiran Allah akan menolong proses itu sehingga transfer nilai kehidupan, transfer nilai-nilai rohani, transfer nilai-nilai firman Tuhan akan membentuk dan memberkati keluarga tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kelima, keluarga merupakan tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan semua masalah, semua konflik. Ya. Karena di keluarga tidak mungkin tidak ada konflik. Tidak mungkin tidak ada perselisihan, pasti ada. Tapi keluarga menjadi tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan itu semua. Jangan sekali-kali membawa konflik, pertengkaran, perselisihan keluarga keluar, diceritakan kepada orang-orang yang tidak kompeten, yang tidak patuh. Apalagi kalau saya dan saudara mengumbar masalah keluarga di media sosial,
lebih kacau lagi. Karena saya banyak melihat persoalan keluarga diumbar di media sosial, bukan mendapat penyelesaian, malah memalukan. Karena itu, jikalau kita menghadapi masalah ini, carilah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, konselor-konselor yang kompeten, dapat dipercayai, yang saudara tahu hidupnya baik, keluarganya baik. Carilah ke sana, ya, sehingga tidak melebar kemana-mana. Tapi yang paling penting juga adalah saudara bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah keluarga itu. Asalkan ya tadi, setiap anggota keluarga taat, mengerti, sadar bahwa ada kehadiran Tuhan di tengah keluarga. Maka Tuhan akan menolong kita. Kata Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya. Jadi daripada kita umbar kemana-mana, kalau ada persoalan konflik tengah keluarga, kita curahkan isi hati kita, persoalan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Haleluya. Itu pentingnya kehadiran kerajaan Allah dalam keluarga. Kiranya khotbah saya yang singkat hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada Pastor Hengki dan semua jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah-Mu mendengarkan firman Tuhan bersama. Kiranya firman Tuhan hari ini akan mengajar dan memberkati kami semua ya Bapa. Hamba berdoa untuk Pastor Hengki, Ibu, pengurus dan semua jemaat yang ada. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati mereka. Tuhan membuat terobosan-terobosan melalui hidup mereka, sehingga hidup dan pelayanan GKRI Anggur Baru Surabaya menjadi luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama dan kuasa-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman yang dibawakan oleh Pastor Sunar Songko memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih, diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam kesehatan, keluarga diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
hambanya Sunarsongko. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi berkat, memberkati orang lain. Saudaraku yang kekasih, Jemaat Anggur Baru Surabaya, mari kita berdoa, kita bersyukur untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hambamu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan isi hatimu. Bagaimana seharusnya kami sebagai orang percaya menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah tangga kami, sehingga menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, berkatilah hambamu Pak Sunarsongko, sehingga dia menjadi alat Tuhan di dalam gerejanya, GKRI Kerajaan Allah di Malang. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya yang berada di rumah, supaya mereka pun harus setia kepada Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah mereka. Berkati hidup mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka. Anak-anak kami juga hamba berdoa diberkati Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sakit, saya juga berdoa Tuhan, biarlah mereka dijamah, disembuhkan oleh kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati negara kami Indonesia tercinta. Lindungi negara kami dari serangan COVID-19. Juga kami berdoa supaya negara kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Dia, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.